semester ilmu hukum mungkin sudah diajarkan kategori ilmu hukum. Ada yang masuk kategori hukum privat, ada yang masuk kategori hukum publik. Apa sih bedanya hukum privat dengan hukum publik? Hukum privat adalah hukum di mana setiap individu itu dibebaskan untuk menentukan hukumnya sendiri. Posisi negara di dalam hukum privat itu tidak mempengaruhi secara mutlak. Negara tidak ikut campur dalam urusan-urusan privat. Tidak ikut campur. Misalnya perjanjian jual beli. Dalam sebuah perjanjian jual beli itu hukum privat itu negara tidak ikut campur. Menentukan harga ya silakan. Anda mau jual mobil harga segitu ya silakan aja, tergantung fluktuasi pasar. Pasar naik ya harga naik. Harga permintaan tinggi harga naik. Permintaan turun ya harga turun. Ya seperti itu, mengikuti fluktuasi pasar, negara nggak ikut-ikut. Artinya campur tangan negara di dalam kehidupan hukum privat itu rendah. Berbeda kalau masuk kategori hukum publik. Di dalam hukum privat tadi cirinya, negara itu tidak campur tangan secara penuh. Ada nggak campur tangan negara? Ada, tapi tidak dominan. Yang dominan itu individu-individu situ. Setiap individu bebas untuk menentukan hukumnya sendiri. Apakah mau tertulis atau tidak, terserah. Mau ditulis boleh. Mau tidak ditulis boleh. Yang penting keduanya sepakat buat perjanjian, silakan. Lebih aman ditulis untuk menghindari adanya ingkar janji. Tetapi di dalam hukum publik beda. Hukum publik adalah sebuah hukum di mana peran negara, peran serta negara untuk mencampuri kehidupan individu itu berlaku penuh. There is no other choice. Nggak ada pilihan bagi masyarakat, bagi warga negara, bagi individu untuk memilih hukumnya. Kalau sudah ditentukan bahwa hukumnya seperti itu, semua warga negara harus ikut. Contohnya hukum publik itu apa? Hukum tata negara, hukum pidana. Hukum pidana itu seperti itu. Nggak bisa hukumannya dipilih. Hukum pidana udah dipastikan ya orang itu dihukum mati ya hukumannya mati. Nggak bisa dipilih, saya pilih yang lain Pak. Boleh nggak milih sanksinya jangan hukuman mati lah. Apalah bayar denda atau apalah boleh lari. Ganti sama lari pagi misalnya. Nggak bisa. Kalau di dalam hukum privat boleh. Contohnya hukum privat itu hukum perdata. Private law. Hukum perdata. Sanksinya apa? Silakan dipilih sanksinya apa enaknya. Bayar denda. Apa? Silahkan. Gitu. Kalau dia gagal bayar, nggak bisa bayar, gimana caranya? Mau diikhlasin? Boleh. Mau bayar denda? Boleh. Silahkan aja, gimana caranya? Diatur sendiri. Nah, itu caranya macam-macam. Nah, hukum tata negara yang kita bicarakan. Berarti hukum tata negara tadi saya katakan bagian dari hukum publik. Hukum tata negara ini luas. Hukum tata negara, karena dia bagian dari hukum publik, maka di sini kita bicara tentang bagaimana negara itu mengatur dan mengendalikan dirinya. Di sini negara mengatur warga negara, di mana warga negara itu punya hak, tapi sekaligus punya kewajiban. Apa dan bagaimana hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dan pula sebaliknya. Apa hak dan kewajiban negara terhadap warga negara? Misalnya negara diserang. Setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam pembelaan, mempertahankan negara. Itu berarti kewajiban, nggak bisa Anda menolak kewajiban itu, karena itu hukum publik, Anda nggak bisa milih. Tetapi kalau hukum privat boleh. Hukum privat sifatnya nggak memaksa, pilihan. Mau pakai ini atau pakai ini. Bayarnya mau utang ini mau dibayar pakai uang atau pakai barang, silakan. Bebas. Tetapi kalau sudah hukum publik nggak bisa.
Hukum publik sifatnya memaksa. Kalau ada diperintahkan untuk melakukan perbuatan tertentu, harus wajib diikuti. Itu sifat karakter hukum publik seperti itu. Tadi saya bilang contohnya hukum publik apa? Hukum publik contohnya jelas. Apa contohnya? Itu tadi, hukum tata negara, hukum pidana, itu contoh yang paling. Hukum yang lain apa? Banyak. Hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum pajak, itu hukum publik. Nggak bayar pajak, Anda bisa dipidana. Kewajiban bagi negara. Ini syaratnya ini. Syarat pertama, itu rakyat harus ada. Yang disebut dengan unsur negara. Disebut negara, kalau tidak ada rakyat, nggak bisa disebut negara. Dua, punya wilayah. Itu unsur kedua. Jadi sebuah negara itu tidak mungkin tidak punya wilayah. Harus punya wilayah yang berdaulat. Oleh karena itu, dia harus punya pemerintahan untuk mengatur wilayah itu. Itu unsur ketiga. 1, 2, 3. Itu unsur wajib. Yang keempat, unsur fakultatif. 1, 2, 3 itu unsur wajib yang harus ada di dalam tubuh negara. Jadi di dalam diri negara, di dalam tubuh negara, harus ada rakyat, harus ada wilayah, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Tapi ada unsur keempat, unsur fakultatif, yang sifatnya tidak mutlak ada. Bisa ada, bisa enggak. Silakan. Pengakuan eksistensi dari negara lain terhadap dirinya. Pengakuan ini berkaitan dengan akan dibukanya hubungan diplomatik terhadap negara lain. Tanpa ada pengakuan, tidak akan ada hubungan diplomatik. Apakah sebuah negara pasti butuh pengakuan diplomatik? Belum tentu. Banyak negara tanpa pengakuan diplomatik bisa eksis. Contoh Israel. Contoh lagi mana? Taiwan. Enggak punya hubungan diplomatik itu. Dengan banyak negara, enggak punya. Dia enggak butuh nomor 4. Dia cuma butuh rakyat, dia cuma butuh wilayah, dia cuma butuh pemerintahan yang berdaulat. Sudah saja. Pemerintahan ini, karena dia yakin dia punya power dan punya force. Power dan force ini sebagai sebuah kendali untuk menjaga dirinya dari ancaman manapun. Nggak butuh pengakuan negara lain. Mana ada Anda cek kedutaan besar Taiwan? Jarang. Kedutaan besar Israel jarang. Ada, tapi nggak banyak di dunia ini. Nggak peduli dia dengan yang nomor 4. Gitu. Nah, intinya bahwa negara itu walaupun nggak butuh pengakuan, tetapi dalam konsep negara modern, pengakuan itu walaupun sifatnya tidak mutlak, sifatnya fakultatif atau pilihan. Fakultatif itu pilihan. Nggak harus ada. Tetapi walau bagaimanapun, syarat keempat ini menjadi sebuah syarat penting walaupun nggak mutlak. Karena hubungan antar negara menjadi salah satu cara negara itu mendapatkan investasi asing. Tanpa investasi, bagaimana negara itu bisa membangun dirinya? Kalau negara tidak memiliki hubungan diplomatik, bagaimana negara itu bisa membangun ekonomi negara melalui cara investasi penanaman modal asing? Itu contoh. Sehingga walaupun tidak mutlak sifatnya, pilihan syarat fakultatif, bukan syarat utama. Tetapi menjadi penting. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Kenapa tidak bisa diabaikan? Karena berkaitan dengan kehidupan ekonomi, roda ekonomi negara. Tanpa investasi asing, maka itu bisa mengancam eksistensi ekonomi negara itu, bisa gulung tikar negara itu. Kecuali negara itu mendapatkan support kuat dari negara lain secara ekonomi. Tuh. Ada yang mau tanya nggak sampai sini sebelum saya lanjut? Silakan. Pak, adakah minimal syarat untuk pengakuan dari negara lain bahwa negara itu merdeka, Pak? Kemerdekaan itu, yang naik kemerdekaan itu sifatnya deklaratoir. Pernyataan sepihak. Diakui apa enggak terserah. Sifatnya deklaratoir. Pernyataan sepihak. Nah, butuh pengakuan enggak?
tidak butuh sebetulnya. Tetapi tanpa pengakuan ya tadi, baliknya tadi. Negara 3 syarat ini kan menyatakan dirinya merdeka. Kalau dia tidak diakui negaranya, maka negara lain tidak akan melakukan pembukaan hubungan diplomatik. Kalau negara lain itu tidak membuka hubungan diplomatik, berarti negara itu tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari negara lain. Misalnya bantuan ekonomi, kecuali untuk bencana kemanusiaan ya, itu nggak butuh diplomatik. Indonesia dengan Taiwan itu nggak punya hubungan diplomatik. Tapi kalau ada apa-apa ya sering kita membantu Taiwan dan Taiwan sering membantu kita. Itu sering tanpa melalui hubungan diplomatik. Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kita pernah beli pesawat dari Israel, misalnya. Pernah beli senjata dari Israel, pernah. Tapi itu kan nggak melalui hubungan diplomatik, pakai cara lain. Gitu. Tetapi kalau kemerdekaan itu diucapkan, negara lain mengakui atau tidak, terserah. Indonesia mengucapkan kemerdekaan tahun 1945. Negara-negara itu kemudian mengakui, banyak negara kemudian mengakui. Negara-negara di kawasan Timur Tengah itu kemudian mengakui, Mesir, India, Pakistan, India dulu, waktu itu Pakistan belum ada. Pakistan kemudian mengakui Indonesia karena dia merdeka juga. Palestina, waktu itu belum ada negara Palestina, baru berdiri. Mengakui, semua negara mengakui, ramailah negara itu mengakui. Tahun 50 Indonesia diterima sebagai anggota PBB. Bagaimana caranya Indonesia bisa masuk menjadi anggota PBB? Syaratnya ada pengakuan. Syaratnya harus ada pengakuan. Tanpa pengakuan ya gimana mau masuk menjadi anggota PBB? Gitu ceritanya, Mas. Masalahnya Indonesia butuh nggak sih PBB? Kalau Indonesia merasa bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, mungkin kita bisa bilang persetan dengan PBB. Gitu loh. Artinya Indonesia ketika ngomong gitu harus kuat. Nggak butuh orang lain. Seperti halnya kamu nggak butuh temanmu. Aku bisa sendiri kok tanpa bantuan orang lain. Nah, bisa nggak itu? Kalau nggak bisa ya jangan. Jangan memaksakan diri. Buka hubungan diplomatik dengan negara lain. Itu, Mas. Paham, Mas? Ya, paham, Pak.